Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, hari ini kembali kita berjumpa, di mana saya bertugas untuk membacakan renungan dari buku harian Santa Faustina. Hari ini saya mengambil dari buku nomor 1029 yang bunyinya demikian. Dokter tidak menginginkan aku pergi ke kapel untuk mengikuti ibadat sengsara Tuhan. Meskipun aku sangat ingin melakukannya, namun aku berdoa di dalam kamarku sendiri. Tiba-tiba aku mendengar lonceng dari kamar sebelah. Aku masuk ke sana dan memberikan pelayanan kepada seorang yang sakit parah. Ketika aku kembali ke kamarku, tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus yang berkata, "Putriku, dengan memberikan pelayanan itu, engkau telah memberi aku kebahagiaan yang lebih besar daripada kalau engkau berdoa selama waktu yang panjang." Aku menjawab, "Tetapi Yesus, bukan kepadamu, melainkan kepada pasien pelayanan itu kuberikan." Dan Tuhan menjawab aku, "Memang benar, putriku, tetapi apapun yang engkau lakukan untuk sesamamu, engkau melakukannya untuk aku." Bapak, Ibu, itulah bacaan harian Santa Faustina yang saya dapat. Di sini kita mendapatkan kembali pemahaman, juga pengajaran buat kita semua, teristimewa bagi teman-teman yang kadang merasa bimbang dalam beribadah. Sementara di sisi lain ada tugas yang harus kita lakukan. Seperti dalam bacaan tadi, Santa Faustina sendiri tidak bisa mengikuti kegiatan ibadahnya dan waktunya yang buat Tuhan tersebut. Namun Santa Faustina mendengar lonceng dan memberikan waktunya bagi pelayanan kasih buat sang pasien tersebut. Pada saat dirinya menghadapi kebimbangan, dia melayani dengan setulus hati, di mana tentu hal ini seringkali dapat juga kita merasakannya. Bila mana kita hendak pergi, terutama hendak ke gereja, lalu tiba-tiba kita menghadapi suatu dilema, ada dua pilihan. Yang satu, kita ke misa karena hari ini saya belum pergi ke misa. Dan tiba-tiba di depan mata saya atau tetangga saya memohon pertolongan saya untuk harus membantunya. Pilihan ini demikian kuat sekali. Namun berkat tuntunan Roh Kudus, akhirnya saya memilih menolong orang tersebut. Hal demikian seringkali terjadi. Dan disitulah kadang oleh mata manusia tidak bisa melihat bahwa hal-hal demikian adalah yang telah dipilih oleh Roh Tuhan sendiri yang ada dalam diri kita, sehingga kita melakukan hal yang baik. Coba kalau kita memilih hal lain, mungkin dia mengalami musibah lebih parah dan tidak tertolong lagi. Nah, di sini diingatkan bahwa hal itu pun sudah lebih cukup daripada kita ikut ke misa, bukan berarti kita mengabaikan misa ya, tapi karena itu pilihan, maka disitulah Tuhan mengatakannya bahwa dia merasa amat senang melihat perbuatan tersebut. Dan di sini pun bisa kita sering kali mendengar hal-hal yang tidak asing lagi di dalam Injil Matius 25 ayat 35 sampai 40 yang mengatakan juga hal yang sama. Di mana aku lapar, kamu memberi minum. Aku menjadi seorang asing, kamu memberikan tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan seterusnya. Waktu aku sakit, engkau melawat aku. Itu kata-kata yang menjadi jelas, sehingga kita tidak usah ragu bila mana kita menemukan sesuatu hal yang demikian. Dan kita pun harus selalu menyalakan sinyal kita. Sinyal kita adalah Roh Kudus, di mana kadang-kadang Roh Kudus itu dalam diri kita terang, kadang redup, bagaikan sinyal dalam hal dunia kita ini sekarang, dalam hal komunikasi kita, dalam HP, dalam laptop kita, kadang-kadang tidak menemukan sinyal. Itu yang akan sulit buat kita.
Tapi karena kita mengharapkan itu terjadi, kita kan berjuang. Di mana sinyal yang baik, kalau yang tinggal di apartemen, cari pojok sana, cari pojok sini, sampai akhirnya dia mendengarkan. Lalu demikian juga laptop kita di rumah, tidak ada sinyal, wah tidak ada ini, mungkin kita pasang internet, lalu internetnya jelek, kita mengganti cara-cara lain, entah dengan ganti internetnya, bukan lagi pakai yang ini, pakai yang itu, segala macam cara upaya kita ingin mendapatkan. Begitu pula dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, hendaknya kita juga selalu mencari itu. Dengan kata lain, kita harus selalu mencari ke arah Tuhan, di mana dengan kedekatan, dengan perasaan yang mendalam tentunya Tuhan tentu akan membimbing kita mana melakukan hal yang baik, disitulah hal pilihan Dia. Karena jangan ragu, Roh Kudus pasti bekerja untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan tepat pada waktunya. Sekian, terima kasih.